Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas asal-usul manusia. Pada waktu bumi mulai muncul kehidupan, dunia hanya memiliki satu daratan luas atau satu benua besar atau superbenua. Superbenua itu juga disebut Pangea atau Pangaea. Pangea berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni kata pan yang artinya seluruh dan gaia yang artinya bumi atau daratan. Pangea atau Pangaea artinya seluruh bumi atau seluruh daratan. Sebagian besar superbenua atau Pangea berada di belahan bumi selatan yang dikelilingi oleh superlautan yang disebut Pantalasa. Teori superbenua atau Pangea ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener pada tahun 1927. Orang Jawa diajarkan oleh leluhurnya bahwa pada saat bumi mulai muncul kehidupan, terdapat 4 jenis manusia yang tercipta. Seluruh manusia yang menempati daratan luas atau Pangea dimulai dalam bentuk makhluk hidup satu sel. Keempat jenis manusia tersebut antara lain: pertama, Candramanu atau Wangsa Candra atau Wangsa Soma atau ras Mongoloid. Kedua, Re atau Ramanu atau Wangsa Surya atau ras Kaukasoid. Ketiga, Katmanu atau Wangsa Kat. Keempat, Gokmanu atau Wangsa Gok atau Gondwana atau ras Negroid. Keempat jenis manu tersebut melahirkan seluruh manusia yang masih ada di bumi hingga saat ini. Manusia berasal dari kata manu dan sia. Manu dari kata ma yang artinya induk atau awal dan nu artinya daya hidup. Sedangkan sia artinya keturunan. Dengan demikian, manusia artinya keturunan manu atau keturunan yang berasal atau bersumber dari daya hidup. Sekarang akan dijelaskan masing-masing manu. Pertama, Candramanu atau Kansumanu atau ras Mongoloid memiliki ciri-ciri fisik berkulit putih ke arah kuning, bermata sipit, dan berambut hitam lurus. Ukuran tubuh tidak terlalu besar, hidung agak pesek, dan bola mata berwarna kecoklatan, serta terdapat tanda lahir atau toh pada punggung dan pinggul yang berwarna biru tua ketika masih bayi. Orang-orang Wangsa Candra atau ras Mongoloid pada awalnya
tinggal di wilayah daratan bersalju. Leluhur Wangsa Candra pertama adalah Kansu atau Tengsu. Karena orang-orang keturunan Wangsa Candra atau ras Mongoloid terbentuk pada saat malam, maka untuk menghormati Kansu atau Tengsu yang merupakan leluhur Wangsa Candra, maka setiap malam bulan purnama mereka berkumpul memberikan pengajaran dan penuturan kepada keturunannya. Hal ini untuk memperingati bahwa leluhur mereka, yakni Kansu Manu, lahir di dunia pada saat bumi masih gelap menuju terang. Candramanu atau Wangsa Candra juga disebut anak-anak bulan. Wangsa Candra juga disebut Wangsa Soma. Kemunculan manusia-manusia Wangsa Candra di dunia dimulai dalam bentuk satu sel dan jumlahnya banyak. Setelah itu, manusia-manusia Wangsa Candra mengalami evolusi serta seleksi alam. Dalam proses evolusi dan seleksi alam, ada spesies yang mati dan ada spesies yang mampu bertahan hidup. Saat ini, yang termasuk keturunan Wangsa Candra antara lain orang-orang Asia Timur seperti Cina, Korea, Mongol, Tibet, Nepal, Jepang. Kemudian orang-orang Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, terutama orang-orang Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi, serta orang-orang Indian di benua Amerika. Kedua, Remanu atau Ramanu atau Wangsa Surya atau ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri kulit putih kemerah-merahan, berhidung mancung, berambut pirang sampai coklat kehitaman, dengan kelopak mata lurus. Ra atau Remanu atau ras Kaukasoid pada awalnya hidup di daratan yang dingin bebatuan dari air atau dari es. Yang termasuk keturunan Re atau Ramanu antara lain orang-orang Eropa, Mediterania, Amerika, Afrika Utara dan Timur Tengah, Afghanistan, Iran, Pakistan, dan India Utara. Orang-orang Re atau Ramanu atau Wangsa Surya juga dikenal sebagai anak-anak matahari. Karena pada saat terbentuk, mereka melihat matahari sebagai asal-usulnya. Maka orang-orang Re atau Ramanu memuja dan menghormati matahari. Leluhur mereka disebut Dewa Matahari. Dewa Matahari artinya leluhur atau cikal bakal manusia-manusia Remanu atau nenek moyang Wangsa Surya yang pertama. Ketiga, Katmanu atau Wangsa Kat memiliki ciri-ciri berkulit kuning, berbadan pendek, dan berambut hitam. Orang-orang Katmanu hidup di wilayah yang beriklim tropis
yakni di wilayah bergunung-gunung, lembah, dan ngarai. Yang termasuk keturunan Kathmandu adalah orang-orang suku Lingga di Jawa dan orang-orang Ainu di Jepang. Keempat, Gokmanu atau Gondwana atau ras Negroid atau Lemuria. Gokmanu memiliki ciri-ciri kulit dari coklat tua sampai hitam legam, rambut keriting kecil dan berwarna hitam, bentuk hidung lebar dan rata. Orang-orang Gokmanu atau ras Negroid awalnya hidup di wilayah daratan atau bumi yang tandus, berbukit-bukit, dan di tanah gersang berpasir. Yang termasuk Gokmanu adalah orang-orang Afrika, orang-orang Dravida di India Selatan dan Sri Lanka, orang-orang Bangladesh, orang Semang di Malaysia, orang Matik di Thailand Selatan, orang Negrito di Luzon, Filipina, orang-orang NTT, Maluku, Papua, Aborigin di Australia, dan orang-orang Melanesia, Polinesia di Samudra Pasifik. Orang-orang Gokmanu menganggap bumi sebagai asal-usul atau leluhurnya. Mereka disebut sebagai anak-anak bumi. 4 jenis manusia tersebut oleh orang-orang Jawa disebut dengan nama catur manu atau catur kawit atau manupat. Manupat artinya manupapat atau 4 jenis manusia. Catur manu atau catur kawit atau manupat dimulai dari spesies berbentuk satu sel yang muncul pada awal kehidupan. Jumlah mereka banyak dan kemudian masing-masing individu atau spesies mengalami evolusi dan seleksi alam. Pada awal terbentuknya manu, mereka tidak hanya mampu hidup di darat, tetapi juga bisa bertahan hidup di dalam air. Sebelum ada catur manu atau catur kawit, maka bumi masih gelap gulita dan belum ada kehidupan apapun. Keempat jenis manusia ini melahirkan para keturunannya hingga sekarang. Keempat jenis manu ini menyebabkan sampai sekarang manusia memiliki 4 golongan darah, yakni golongan darah A, B, AB, dan O. Dan hingga sekarang penduduk di bumi terdapat 4 ras manusia. Akibat letusan gunung-gunung berapi purba dan terjadinya gempa bumi dahsyat akibat pergeseran permukaan bumi puluhan ribu tahun lalu, maka sebagian daratan tenggelam dan berubah menjadi laut. Sedangkan laut yang terangkat akibat pergeseran permukaan bumi berubah menjadi daratan. Sejak awal mula kemunculan Manu, maka Candra Manu atau orang-orang Wangsa Candra
orang-orang Wangsa Surya atau Remanu menempati wilayah bagian utara garis Katulistiwa, sementara orang-orang Wangsa Gok Manu atau Gondwana menempati wilayah bagian selatan Katulistiwa. Sedangkan orang-orang Wangsa Kat atau Katmanu menempati wilayah antara utara dan selatan Katulistiwa. Akibat gempa bumi dahsyat dan letusan gunung-gunung berapi purba, maka terjadilah pergeseran bumi. Pangea atau superbenua kemudian terbelah menjadi dua bagian, yakni Laurasia atau pecahan benua di sebelah utara garis Katulistiwa dan Gondwana atau pecahan benua di sebelah selatan garis Katulistiwa. Setelah Pangea terpecah, sebagian besar orang-orang keturunan Wangsa Kat atau Katmanu mengalami kepunahan. Yang tersisa adalah Laurasia yang dihuni oleh orang-orang Wangsa Candra dan Wangsa Surya. Sementara Gondwana dihuni oleh orang-orang Wangsa Gok atau ras Negroid. Orang-orang keturunan Wangsa Gok juga disebut Lemuri atau Lemuria. Laurasia sekarang meliputi benua Asia, benua Eropa, dan Amerika Utara. Sementara Gondwana meliputi Afrika, India, Indonesia atau Nusantara, Australia, Selandia Baru, kepulauan di Samudra Pasifik, dan Antartika. Dalam kepercayaan orang-orang Jawa Wangsa Candra, leluhur mereka yang pertama bernama Kansu. Kansu juga diucapkan Tengsu. Sementara dalam kepercayaan orang-orang Wangsa Surya, leluhur mereka yang pertama adalah Adam dan Hawa. Kepercayaan leluhur manusia pertama, Adam dan Hawa, diajarkan dalam agama Yahudi. Bangsa Israel atau Yahudi termasuk keturunan Ra atau Remanu atau Wangsa Surya atau ras Kaukasoid. Dengan demikian, Adam dan Hawa adalah leluhur khusus untuk orang-orang Re atau Ramanu atau Wangsa Surya. Sementara orang-orang Wangsa Candra atau Candramanu atau ras Mongoloid, orang-orang Katmanu atau Wangsa Kat, orang-orang Gokmanu atau Negroid atau orang Lemuria bukanlah keturunan Adam dan Hawa. Demikianlah asal-usul 4 jenis manusia atau catur manu atau catur kawit yang merupakan leluhur asal-usul seluruh manusia di muka bumi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.